Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 231101040013, Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Sebelumnya di sini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama yaitu konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Yang kedua, penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, MTK, PKN, IPS, IPA di MI atau SD. Yang pertama yaitu konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Merdeka belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian integral dari perjalanan serta pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi merdeka belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitalenta dan multidisiplin ilmu. Tentu mereka mampu seperti itu bukan karena konsep kurikulum merdeka belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap mental pembelajaran yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif, sehingga mereka banyak mewariskan legasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad ini. Kemudian yang kedua yaitu penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Dalam konteks pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Kemudian asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan, mengumpulkan untuk informasi tentang proses dan hasil belajar siswa, guna untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang pertama, asesmen paradigma baru. Yang kedua, paradigma asesmen. Yang ketiga, jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Yang terakhir yaitu asesmen digital. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, MTK, PKN, IPS, IPA di MI atau SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketinggalan pembelajaran atau disebut dengan learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau disebut dengan learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.